Nomor 1. Semua bentuk gratifikasi tidak terpuji. Sebagian menteri menerima gratifikasi. Kesimpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah, silakan teman-teman jawab. Oke, langsung kita bahas. Opsi A, semua menteri terpuji. Ini salah. Karena apa? Karena di dalam pernyataan, semua bentuk gratifikasi adalah tindakan tidak terpuji. Dan pernyataan kedua, sebagian menteri menerima gratifikasi. Sehingga opsi A salah. Opsi B, semua menteri tidak terpuji. Ini juga salah. Karena apa? Karena yang melakukan gratifikasi adalah hanya sebagian saja. Opsi C, sebagian menteri tidak terpuji. Ini kita simpan karena ada kecenderungan untuk benar. Opsi D, semua menteri menolak gratifikasi. Ini salah karena di dalam pernyataan tidak disebutkan. Opsi E, sebagian menteri menerima gratifikasi. Ini juga kurang tepat karena ini hanya pernyataan pada poin 2 saja. Yang pertama tidak disebutkan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal berikutnya, vaksin COVID-19 meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah penularan virus corona. V adalah vaksin COVID-19. Kesimpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah, silakan teman-teman jawab. Oke, langsung aja kita bahas. Opsi A, V meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah penularan virus corona. Ini ada kemungkinan benar, jadi kita simpan. Opsi B, V tidak meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah penularan virus corona. Ini kurang tepat, karena ini berlawanan dengan premis pada pernyataan di atas. Opsi C, V hanya tidak meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah penularan virus corona. Ini juga kurang tepat, karena tidak sesuai dengan pernyataan. Opsi D, bukan V yang meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah penularan virus corona. Ini juga kurang tepat karena berlawanan dengan pernyataan. Opsi E, kecuali V, vaksin COVID-19 meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah penularan virus corona. Ini juga kurang tepat karena tidak sesuai dengan pernyataan pada soal di atas. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Berikutnya, beberapa benda yang menyublim adalah kapur barus. Semua kapur barus adalah benda padat. Kesimpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah, silakan teman-teman jawab. Baik, langsung kita bahas. Garis pertama adalah beberapa benda yang menyublim adalah kapur barus. Semua kapur barus adalah benda padat. Oke, langsung kita ke opsi A. Benda padat dapat menyublim. Ini kita simpen dulu karena ada kecenderungan benar. Opsi B, benda yang bukan kapur barus tidak menyublim. Ini kurang tepat karena tidak sesuai dengan pernyataan. Opsi C, benda yang menyublim adalah kapur barus. Ini kurang tepat juga. Opsi D, beberapa benda padat dapat menyublim. Ini kita simpan. Opsi E, hanya kapur barus yang menyublim dan merupakan benda padat. Ini kurang tepat
kalau tidak sesuai dengan pernyataan. Oke, kita punya 2 opsi, yaitu opsi A dan opsi D. Kita bahas dulu opsi A, benda padat dapat menyublim. Oke, apakah sesuai dengan premis nomor 1 dengan 2? Ternyata yang disebutkan pada premis 1 adalah hanya beberapa benda yang dapat menyublim adalah kapur barus. Sehingga tidak selalu benda padat dapat menyublim. Sehingga opsi A salah dan jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal berikutnya. Semua radio memakai baterai. Sebagian radio tidak memakai antena panjang. Kesimpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah, silakan dijawab. Oke, langsung kita bahas. Opsi A. Sebelum kita ke opsi A, kita temui dulu premis pada soal berikut. Premis 1, semua radio memakai baterai. Premis 2, sebagian radio tidak memakai antena panjang. Oke, kita ke opsi A. Ada radio yang tidak memakai baterai, memakai antena panjang. Ini kurang tepat karena premis 1, semua radio memakai baterai. Di sini tidak memakai baterai. Salah. Opsi B. Ada radio yang tidak memakai antena panjang, tidak memakai baterai. Ini juga kurang tepat karena semua radio menggunakan baterai. Opsi C. Ada radio yang memakai antena panjang, tidak menggunakan baterai. Ini jelas salah. Opsi D. Ada radio yang tidak memakai baterai, tidak memakai antena panjang. Ini sudah pasti salah karena semua radio memakai baterai. Opsi E. Ada radio yang tidak memakai antena panjang, memakai baterai. Oke, di sini opsi E adalah memakai baterai. Dan untuk pernyataan berikutnya ada radio yang tidak menggunakan antena panjang. Sehingga opsi E adalah jawaban yang paling tepat untuk premis soal nomor 4. Berikutnya, semua hewan melata memiliki ekor panjang. Sebagian hewan melata memiliki mata merah. Kesimpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah, silakan teman-teman jawab. Oke, kita bahas. Di sini premis 1 adalah semua hewan melata memiliki ekor panjang. Premis 2 adalah sebagian hewan melata memiliki mata merah. Ingat ya. Oke, kita langsung ke opsi A. Semua hewan melata berekor panjang dan memiliki mata merah. Oke, ini kurang tepat karena tidak semua hewan memiliki mata merah sesuai dengan opsinya. Opsi yang kedua, ini premis yang pertama. Ya, jadi ini premis 1, ini premis 2. Opsi B. Semua hewan melata berekor panjang memiliki mata tidak merah. Semua hewan melata berekor panjang memiliki mata tidak merah. Ini kita simpan karena ada kecenderungan benar. Opsi C. Sebagian hewan melata tidak berekor panjang dan memiliki mata merah. Ini salah karena tidak sesuai pada premis 1. Opsi D. Sebagian hewan melata berekor panjang dan memiliki mata tidak merah. Ini kita simpan karena ada kecenderungan
untuk benar. Oke, opsi E. Semua hewan melata tidak berekor panjang. Ini salah. Di sini kita punya dua opsi, kita periksa opsi B terlebih dahulu. Semua hewan melata berekor panjang. Ini sesuai dengan premis 1. Namun, di sini dinyatakan semua hewan. Berarti semua hewan memiliki mata tidak merah. Padahal di premis kedua hanya disebutkan sebagian saja, sehingga opsi B salah. Dan jawaban yang paling tepat untuk pernyataan berikut adalah opsi D.